Halo Sobat Properti, kita berjumpa di segmen Caper atau Bincang Properti. Kali ini saya akan ngobrol seru dengan Mbak Tia Sudaryomo. Beliau adalah Direktur Sales and Marketing Crown Group Indonesia, salah satu pengembang yang paling terkenal lah di Sydney, Australia. Nah, di sini juga ada sahabat saya, Mas Bagus Sukmana. Beliau adalah, ya lihat aja nanti jabatannya apa. Ikuti perbincangan saya di segmen Caper kali ini. Selamat atas jabatan barunya, semoga amanah. Amin. Semoga membawa manfaat buat Crown dan banyak orang konsumen properti terutama ya. Iya, amin, thank you. Nah, ini kan kayaknya banyak PR nih, terutama buat Crown Indonesia nih Pak. Boleh dijelasin nggak sih Mas sebenarnya apa aja sih PR paling penting yang harus diselesaikan Mbak Tia paling nggak tahun inilah gitu? Paling ini ya, PR kita pastinya kita ada sales target. Oke. Ya. Itu yang harus itu prioritas kita Oke. adalah mengedukasi ke buyer terutama yang ada di Indonesia, bagaimana berinvestasi di Australia. Karena kan memang banyak banget orang yang mereka tuh sebenarnya pengen investasi di Australia, tapi mungkin mereka dengar dari teman-temannya kayak orang Indonesia tuh nggak boleh loh investasi di sana, atau kayak janganlah, developernya belum tentu jelas, nanti kalau misalnya uangnya dibawa pergi gimana, atau kayak janganlah properti di Australia kenaikannya dikit kok. Nah itu, jadi itu adalah tantangan yang harus kita infokan kepada calon-calon investor maupun orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus, misalnya kayak para calon mahasiswa yang memang mereka udah tahu bakal bakal studi di Australia. Karena kan banyak banget orang Indonesia juga ngirim anak-anaknya untuk studi baik di Sydney maupun di Melbourne. Masih jadi pilihan utama ya untuk pendidikan ya untuk Australia masih, karena kayak ini kita bikin survei, selama ini kan memang banyak orang yang mikir mau nyekolahin anaknya itu di Australia atau di Inggris atau di Amerika, biasanya top 3 itulah. Eropa juga ada, tapi masih kebanyakan Australia sama US. Nah cuman sekarang itu memang cukup banyak orang yang akhirnya memilih Australia sebagai tujuan pendidikan, karena pertama letaknya secara geografis kan lebih dekat ke Indonesia kan, kayak dalam 7 jam mereka udah, misalnya ada anaknya sakit, orang tua ibaratnya tinggal book tiket nih, siang terus malamnya dia udah terbang, dan 7 jam kemudian dia udah ketemu sama anaknya. Terus juga kalau di Australia kan relatif dia tuh kayak negara Western country, tapi banyak orang Asianya, ada juga orang bule, jadi kayak it's a multicultural country gitu. Melting pot gitu kali ya? Melting pot, betul. Nah dari segi pendidikannya kan juga banyak banget universitas ternama yang memang ada di Australia kan, kayak misalnya di Canberra ada ANU, di Sydney ada Sydney University, UTS, UNSW, Melbourne ada Monash, RMIT, banyak banget deh. Ya, jadi dari segi geografis sama pendidikannya emang bagus. Berarti tadi orang-orang tanda kutip ya, orang-orang dengan kebutuhan khusus itu target utama ya? Target utama kita sebenarnya ada 3 nih Mas. Okay. Pertama itu memang para investor. Di Indonesia kan terkenal orang-orang itu suka investasinya di properti, kalau nggak di emas, saham gitu kan. Yang kedua itu mahasiswa. Banyak banget orang-orang Indonesia yang memang sekarang sudah menyekolahkan anaknya di Australia. Yang ketiga memang orang yang apply untuk permanent residence. Ya, cuman dari segi jumlahnya, yang pertama memang paling banyak kita investor, kedua students, ketiga orang yang apply PR. Berapa persen Pak kalau bisa di kalau misalnya investor itu masih 50% bisa dikatakan itu investor. Kemudian student
15nya itu yang orang memang apply PR. Banyak juga ya mau apply PR di Australia? Iya banyak, soalnya mereka selalu bilang kalau di Australia kan kayak mereka bisa dapat Medicare, kayak untuk kesehatannya kayak terjamin. Di Indonesia juga terjamin sih, cuman mungkin kan kayak orang tuanya misalnya dia udah dapat PR, nah anaknya kan otomatis bisa dapat PR juga kalau selama dia tinggal 2 tahun dalam 5 tahun, 2 tahunnya itu tinggal di Australia. Oh gitu. Iya. Mbak, kembali ke sales target Mbak. Tahun ini targetnya berapa Mbak ya untuk Indonesia sendiri? Targetnya 200 miliar rupiah. Financial year kita tapi dari bulan Juli ke Juni ya Mas. Juli 19 Juli berarti? 2019 sampai Juni 2020. Ini target yang ini ya, financial year tahun ini, okay. betul. Okay. Juni 20. Iya. Okay. Kalau dibanding dengan tahun sebelumnya ada kenaikan nggak dari target? Kenaikan target pasti ada, jadi setiap tahun memang target kita selalu naik. Tapi tercapai ya sebelum yang 2018 ke 19 tuh nyaris tercapai. Tapi memang habis itu dinaikin lagi emang. Setiap tahun kita selalu naik karena kita hampir mencapai target kan. Berapa kemarin Mbak yang sebelum ini? Berapa nilai total? Nominal. Kemarin itu kita di 13 juta dolar, berarti 130 miliar. Ya. Di 18 ke 19 tahun ya? lalu. Tahun lalu. Iya, financial year nilai transaksi. Terus miliar berarti 20 ya? 20 juta jadi 200 miliar. Iya deh, oke. Yes. Okay. Jadi sebenarnya kalau menambahkan yang Mbak Tias tadi katakan, edukasi itu bukan hanya masalah bagaimana diversifikasi investasi, apakah di reksadana ataupun di properti. Cuma mengapa kita kasih gambar ini? Om Anto bisa melihat ada Infinity, belakangnya ada gedung namanya OVO, di sampingnya juga saya lupa namanya itu gedung-gedung itu buatan Mirvac, sementara Infinity buatan Crown Group. Awalnya orang banyak mengatakan, "Pak, Infinity mahal." Omongan orang. Jadi orang kita kan selalu mendengar dari mouth to mouth. Nah, kemudian mereka tidak tahu alasannya mengapa mahal, karena OVO dan samping-sampingnya itu adalah tanah dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah bekerja sama nama developer. Nah, bedanya apa sama kalau di kita? sini HGU kali ya? Enggak, sama-sama SHM. Oh oke. Cuma bedanya mereka sudah dipatok harganya, lo nggak boleh lewat dari sini. Oke. Karena ibarat pemerintah membantu orang-orang yang mau yang first home buyers itu, membantu mereka untuk punya rumah. Boleh bagus, cuma harga dipatok di sini. Sementara yang kita punya private land, kita mau bikin bentuk seperti apa juga, makanya harga lebih tinggi. Ditambah mereka itu tidak punya facilities. They don't have swimming pool, mereka nggak punya spa, mereka nggak punya. Nah ini, nah omongan-omongan orang ini yang kebanyakan harus jelaskan, Bu, mengapa kami mahal? Karena kami punya fasilitas. Sementara mereka itu tidak punya fasilitas, gitu loh. Kemudian ada lagi yang pernah si Mbak Tias ini dikomplain, wah, Crown tuh mahal ya. Saya dapat harga segini ukuran cuma contoh 90. Di sana lebih murah ukuran 120. Cuma ibaratkan sebenarnya kita mau ketawa, cuma kita nggak boleh ketawa juga. Sama aja membandingkan rumah di Bekasi sama di Dharmawangsa. Harga Dharmawangsa misalnya 10 M, cuma 100 meter persegi. Di Bekasi harga 5 M, 300 meter persegi. Nah seperti itu. Jadi bukan apple to apple. Gue nggak tersinggung sih. Sebagai orang Bekasi gitu. udah beda planet. Nah, jadi sebenarnya memang itulah tugasnya dari terutama Kanjeng Ratu untuk meyakinkan calon buyer itu bahwa mengapa harga kita segini, ada sebabnya. Dan juga banyak juga yang ternyata pembeli kita itu yang belum pernah ke Australia. Ya, Tias mungkin lebih punya datanya. Jadi yang ibarat beli itu yang asal tuh belum pernah Australia, oh bagus nih, oh yaudah aku beli. Cuma ada beberapa orang yang keluarga di sana, oh jangan deh itu mahal, mendingan beli di sini. Nah itulah yang hal-hal seperti itulah yang memang tantangan buat Crown Indonesia ke depannya, bagaimana mengedukasi calon pembeli. Gitu loh. Kalau yang udah tahu Crown itu kan pasti
udah tahu kualitasnya seperti apa. Mahal sih, cuma gue yakin bagus gitu loh. Nah yang mengedukasi, ini kan kayak brand awareness gitu ya Mbak ya. Artinya Crown bagus tapi lebih mahal gitu kan, atau lebih mahal tapi bagus gitu. Nah yang belum tahu nih gimana cara mengedukasinya gitu Mbak. Nah, gimana cara edukasinya? Sekarang kita lewat social media ya Mas, kayak marketing campaign kita banyakin kayak animasi kita. Bahkan kemarin habis dari Sydney kita udah ngevideoin fasilitas apa aja sih yang ada di proyek kita. Karena kan kita ngerti ya, kadang-kadang ada orang yang memang mau invest tapi mereka belum punya waktu nih misalnya untuk terbang ke Sydney langsung. Jadi yaitu kita udah siapin video-video dari setiap proyek, fasilitasnya seperti ini. Terus atau kadang-kadang orang-orang misalnya investor yang emang mau investasi di sana, mereka biasanya telepon sama saudaranya atau adiknya yang kayak bener nggak sih, bagus, tolong liatin dong gitu. Dan nanti dari timnya kita, tim Crown Group yang ada di Australia, mereka dengan senang hati akan membantu assist klien untuk muter di sekitar proyek. Banyak nggak sih konsumen yang milenial itu sebenarnya di sana? Nah, justru kalau kita lihat dari beberapa tahun yang lalu, ini kan selalu orang tuanya nih yang usia 50 tahun yang kontak ke Crown Group. Sekarang udah beda ya Mas Bagus, kayak sekarang tuh justru dengan adanya social media, maksudnya ini millennials ini justru yang bilang ke orang tuanya kayak, "Pah atau Mah, ini ada apartemen bagus, nih, apartemen di Sydney." Dan dia itu pas kita follow up mereka, kita tanyain ke mereka kan kayak dengar Crown Group dari mana, terus mereka bilang kayak oh ya kita lihatnya dari social media. Jadi media yang mainstream itu masih sangat berpengaruh di kita, tapi kita combine dengan hadirnya social media, and terbukti it works. Karena kita beberapa kali ada penjualan yang justru datangnya dari anak bilang ke orang tua, dan akhirnya orang tuanya ini beli. Sudah bergeser jadi ya? Iya sudah, iya betul. Okay. Karena sebenarnya juga yang nempatin akhirnya si anak-anaknya sih Mas. Gitu. Referralnya jadi anak sendiri. Informasinya justru didapetin dari anak-anaknya. Mbak, ini target 200M ini kan ya mungkin nggak terlalu gede kali ya buat Crown Indonesia ya. Ada nggak sih? Cuma banget ya kita. Nggak, kita pongah. Pongah udah naik lagi ya. Ompong tengah ya. Katanya udah naik. Nah, apa aja sih strateginya untuk sampai ke angka itu? Strateginya kita sekarang udah hampir sampai berarti ya? Udah mau sampai, kita tinggal ada 3 bulan lagi nih Mas untuk ngejar udah target. Sampai berapa nih sekarang? Nanti kita umumin kalau udah siap. kalau udah sampai okay. Pak Mali katanya Pak Mali, kalau ya, ngumumin iya, sebelum iya. ini apa namanya tercapai. Iya, gimana strateginya? Jadi kita itu memperkuat hubungan kita dengan agent-agent properti. Kayak misalnya hari ini nih Pak Herman sama Mbak Linda, mereka lagi ada di Surabaya. Karena ternyata klien kita, pembeli kita itu nggak semuanya datangnya dari Jakarta. Jadi kita ada 4 kota besar yang emang kita bidik betul. Pertama paling besar pastinya masih di Jakarta, kedua itu di Surabaya, ketiga di Bandung, keempat di Medan. Nah jadi kebetulan hari ini si Pak Herman sama Mbak Linda mereka lagi bikin product knowledge, mereka ngumpulin agent-agent untuk menjelaskan, untuk mengingatkan kembali lah mengenai proyek kita. Terus hari ini kita juga ada one-on-one appointment dengan klien. Hari ini ada sekitar 5 klien yang memang ditemuin sama sales team kita gitu. Yaitu membuktikan, maksudnya meskipun kondisi kan ada yang bilang kan kondisi properti lagi turun, tapi ya buktinya enggak juga sih. Kayak hari ini mereka ada 5 klien yang mereka ketemuin di luar Jakarta. Terus ya nanti kita masuk ini sih, ada bulan ini bisa dikatakan sama bulan lalu itu bulan yang cukup fantastis buat kita di Crown Group. Dari sisi penjualan ya? Dari segi penjualan, karena ada salah satu penthouse kita
yang letaknya di pusat kota itu terjual dengan nilai yang sangat fantastis, 5,5 juta Australian dollar, 55 miliar rupiah. Oh iya, ini heads up. Jangan dikeluarin dulu ya. Oh iya, ntar belakang ngeditnya lama kok. Iya. Jadi itu ada satu penthouse yang benar-benar di pusat kota itu 5,5 terjual, sama 2 hari yang lalu ya, atau kemarin ada satu penthouse di Waterfall itu juga terjual. Belum terjual, mereka masih deposit taken, tapi ya. Jadi kita aiming itu terjual. Iya, mungkin dalam waktu minggu depan itu sudah terjual. Tapi orangnya udah naruh DP nih. Itu dari Jakarta atau dari? Enggak, itu dari luar. Oke. Penjualan dari Australia. Tapi kan maksudnya itu membuktikan bahwa yang katanya orang properti secara global lagi, iya secara global. Kalau dari pembeli dari Indonesia sendiri gimana? Pembeli dari Indonesia tetap banyak. Kebanyakan memang usianya itu ini, jadi kita lucu deh, ada klien usianya sekitar 35 sampai 37 dan dia beli di setiap properti kita, di proyek-proyek kita. Jadi di Waterfall dia punya, di Infinity punya, ya. Dan dia biasanya dia selalu refer ke saudara-saudaranya juga untuk beli. Berarti ada pembeli repeat setia buyer. Gitu ya, repeat buyer. Iya, gitu. betul. Okay. Karena dia udah ngeliat Mas, kalau repeat buyer, dia udah ngeliat satu bangunan ini jadi pada saat kita menawarkan proyek lainnya, dia udah ngeliat kan kualitasnya bagus, lokasinya juga bagus, akhirnya dia juga nggak segan untuk nge-refer ke saudara-saudaranya. Oke. Mbak, tolong di-update dong Mbak proyek-proyek terbarunya Crown Mbak di Amerika ada juga kan ya? Oh iya. Melbourne. Jadi yang sudah jadi atau yang sedang dibangun sama. On the pipeline ya. Ini semuanya nih yang boleh. dibangun. Ya ini aja brief aja. Oke. Jadi kalau di Sydney kita ada Mastery by Crown Group. Itu konsepnya Jepang banget. Jadi retail di bawah nanti bertemakan Jepang. Karena kita juga berkolaborasi sama Dewa Arsitek Jepang, Kengo Kuma. Nah, terus di sebelahnya cuma beberapa bangunan dari Mastery, kita ada Waterfall by Crown Group. Itu ikonik ya, karena kita itu ada the tallest man-made waterfall di Australia. Itu setinggi 7 lantai atau kurang lebih 21 meter. Itu terinspirasi dari landscape tropisnya Indonesia. Kemudian kita ada East Lakes. East Lakes itu seberangnya proyek kita nanti benar-benar East Lake Shopping Center, jadi kayak kemana-mana dekat, ke UNSW juga dekat. Terus September kita rencananya akan launching proyek Melbourne. Proyek Melbourne itu proyek pertama kita yang dibangun di luar Sydney. Jadi dari tahun 1996 kan kita selalu ngebangunnya di Sydney ya. Akhirnya kita keluar dari Sydney. Terus kita juga akan ada proyek di Los Angeles. Di Amerika itu. Itu kapan Mbak di? Kalau nggak akhir tahun ini, mungkin tahun 2021. Udah ada namanya belum? Belum ada. Tapi itu yang konsep ini yang kayak apa? Marilyn Monroe ya? Iya, kayak rocknya Marilyn Monroe. Oke. Betul. Itu arsiteknya siapa? Kengo. Koichi Takada. Iya. Oh tadi lupa, satu lagi yang di Sydney kita ada Infinity by Crown Group. Itu udah jadi, udah ready to move in. Cuma ini lagi favorit banget sama, apalagi maksudnya favorit untuk masyarakat di Sydney dan di Indonesia, karena bener-bener bangunannya kan ikonik banget tuh, masih melengkung. Iya, melengkung, udah gitu. Dia itu punya direct access ke Green Square train station. Jadi kayak nanti nggak kehujanan, nggak kepanasan, tinggal turun pakai lift, dan dia cuma satu stop ke Sydney CBD dan ke airport cuma 3 stop dekat sama Universitas UNSW juga. Pokoknya kayak benar-benar tinggal ngesot nyampe ke mana-mana. Kemarin kita nyoba soalnya dari bandara ya, cuma 3 stop. Mungkin I might say mungkin itu the Terlaris. only apartment yang punya akses dari ke Train station langsung. Di sini. Di bawahnya ada McDonald, ada KFC. 24/7. Iya. Kalau misalnya mereka udah berani untuk buka di sana kan pasti ramai kan. Terus di situ ada Green Square Library juga Mas. Gitu. Dan governmentnya udah spend investasi buat ngebenerin infrastrukturnya dengan nilai yang besar di Green Square. Berarti kan mereka juga memang melihat ada potensi growth
untuk daerah tersebut. Kalau proyek di Indonesia? Ya. Kalau untuk di Indonesia saat ini kita lagi postpone dulu nih karena kita ngelihat market lah Mas, kan marketnya juga lagi soft kan, dan kayak yang tadi kita udah bilang kita kan Crown Group itu memang udah punya standarnya kan, dan pertanyaannya sekarang kalau kita ngebangun apakah market itu bisa absorb, maksudnya apakah ini waktu yang tepat untuk investor untuk membeli gitu, jangan sampai malah nanti kan oversupply gitu. Planningnya di mana Mbak untuk bangun? Planningnya adalah di daerah Jakarta dan sekitarnya. Colongan ya, pertanyaan colongan. Colongan. Pengen tahu aja. Pengen tahu aja, nantilah ada waktunya yang tepat. Nah, pertanyaan terakhir mungkin ini. Wabah corona ini ada pengaruhnya nggak sih buat Crown Group? Itu banyak banget sih, kemarin sempat ditanyain juga. Ini kan di mana-mana himbauannya kayak stay at home. Iya, tapi fun fact di bulan lalu itu Februari ya, total penjualan kita itu di 13 juta Australian dollar atau setara dengan 130 miliar rupiah. Itu overseas only om? Iya, itu belum termasuk. Iya, belum termasuk pembeli lokal Australia. Itu warga asing nih yang beli properti di Australia. Terus awal Maret kita ada penthouse terjual senilai 5,5 juta Australia atau 55 miliar rupiah. Terus kemarin itu penthouse di Waterfall juga deposit taken ya, orang udah taruh, tapi kita biasanya itu hanya dalam waktu 1 minggu udah exchange atau kayak udah terjual lah ibaratnya. Itu harganya 3,6 juta Australian dollar atau senilai dengan 36 miliar rupiah. Nah, maksudnya ya di total aja. Maksudnya itu kan berarti kan justru itu salah satu penjualan tertinggi kita gitu. Pada jadi, saat lagi nggak menguntungkan sebenarnya. Iya, dengan properti pasar properti yang sekarang ini kita bisa menjual sebanyak itu sih, tidak ada. Kalau ditanya apakah mempengaruhi penjualan atau enggak dengan adanya virus ini, enggak sih. Enggak ada. Justru kadang-kadang orang berpikir kan, bagus juga nih, maksudnya investasi di Australia kan kalau dipikir-pikir ada pemikiran dari mereka, Australia ini kan secara ekonomi stabil, secara kesehatan juga mumpuni, secara pendidikan juga oke. Jadi justru bagi investor ini adalah waktu yang tepat juga untuk invest di Australia karena ya berita-berita kan yang Australia itu bukan negara yang mengalami nggak terlalu parah lah kena ini terdampak sama corona. Iya betul. Oke. Kata Mas Bagus matanya harus berbicara. Gitu ya, oke.